Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar dan berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun dan juga tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, serta membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik sahabat hikmah semuanya, kemarin kita membahas tentang mengenal diri atau mengenal sifat dan karakter kita, baik itu kekurangan ataupun kelebihan kita. Tujuannya adalah untuk penyembuhan jiwa, untuk membedah jiwa kita. Kita angkat, kita lepaskan semua yang toksik, semua yang kotor, semua yang berpenyakit di dalam jiwa kita, yang mana itu telah menjadi karakter kita sejak kita masih kecil hingga saat ini. Mari kita sembuhkan, mari kita lepaskan, maafkan, serta ikhlaskan, karena semua itu sudah berlalu ya. Jadi kita sekarang ini penyembuhan dan memiliki energi jiwa yang baru, yang banyak positifnya gitu. Nah, kemarin kan ngebahasnya itu tentang hal-hal yang negatifnya ya, atau penyakit batin. Nah, sekarang kita membahas tentang kelebihan kita ya. Nah, perlu diketahui bahwa semua manusia yang terlahir ke dunia ini memiliki bakat masing-masing. Artinya setiap manusia memiliki kelebihan. Kelebihan itu bisa berbentuk ke arah spiritual, ke arah psikologi, ke arah materialistis ya, ke arah maksudnya kesuksesan duniawi gitu, seperti misalkan berbakat menjadi ahli ibaratnya tuh menjadi arsitektur, menjadi budayawan, menjadi seni, menjadi artis, menjadi ustadz, kiai, menjadi psikolog, menjadi dokter, menjadi apapun gitu. Tentunya di dalam diri kita itu punya bakat masing-masing yang berbeda-beda. Namun jika bakat tersebut atau kelebihan tersebut sudah menonjol sejak kecil sehingga menjadi orang yang dominan. Dominan di sini adalah biasanya si anak ini bisa mengalahkan teman-teman yang lain, atau misalkan lebih dominan bakatnya sehingga dia cenderung lebih pandai, lebih pintar, lebih ahli, lebih terampil gitu kan. Nah, yang mana kadang-kadang kelebihan ini kalau tidak disertai dengan jiwa yang rendah hati, maka anak tersebut akan menjadi sombong. Nah, hati-hati. Makanya kita perlu mengenal karakter kita, mengenal sifat kita itu, kekurangannya kita perbaiki, kelebihannya pun kita jaga sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong, angkuh, atau senang merendahkan orang lain karena merasa lebih hebat atau merasa lebih unggul gitu ya. Karena ini bahan introspeksi diri, bahan perenungan, bahan tafakur, maka kelebihan pun kita jangan merasa aman dengan kelebihan kita. Kelebihan pun akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri jika kita tidak bisa menjaga hati agar menjadi orang yang tidak sombong atau angkuh atau merasa lebih unggul dari yang lain gitu ya. Nah, kelebihan-kelebihan di sini kadang-kadang memang anak-anak
kita itu ya, jangankan anak-anak, udah dewasa pun kalau yang belum bertumbuh dan berkembang, dia akan cenderung mengecilkan atau merendahkan teman sebayanya gitu, atau teman sekolahnya, atau teman kuliahnya, atau teman kerjanya gitu, sehingga sombongnya itu karena terbiasa dilakukan, sehingga dia tidak sadar kalau dirinya menjadi sombong atas kelebihan yang ia miliki gitu. Nah, ketahuilah bahwa Allah itu maha membolak-balikan hati hambanya. Allah maha membolak-balikan hati manusia gitu. Orang yang unggul bisa menjadi jatuh, orang yang jatuh bisa menjadi bangkit, dan orang yang tidak dijaga hatinya, sombong akan menambah sombong sehingga dia akan menjadi orang yang binasa dalam pandangan Allah. Artinya tidak ada nilainya dalam pandangan Allah itu gitu. Nah, makanya kita muhasabatu nafsi gitu kan, apa sih yang menjadi kekurangan saya hari ini gitu, apa sih yang menjadi kesalahan saya selama ini yang belum diperbaiki. Nah, biasanya kalau kita rajin berzikir, kita rajin berzikir, terus misalkan bertafakur atau bermuhasabah sebelum tidur, biasanya pas mau bangun tidur itu Allah tampakkan luka-luka batin, trauma, penyakit batin apapun yang ada di dalam jiwa kita, biasanya bangun tidur itu akan bermunculan. Nah, makanya kenapa kalau orang yang menjadi ahli zikir, dia sudah terbiasa berzikir mengingat Allah, maka Allah akan memberikan hidayah atau memberikan anugerah luka-luka batin atau penyakit batin apa saja yang telah ia lakukan namun tidak disadari pada saat kejadian atau pada saat peristiwa tersebut, misalkan peristiwa-peristiwa yang membuatnya dia menjadi berpenyakit batin misalkan. Nah, biasanya bangun tidur ini akan Allah tampakkan gitu, tiba-tiba kita lagi berzikir Allah Allah Allah, lalu muncul tuh misalkan oh iya tadi abis membanggakan diri gitu, oh iya kemarin abis merendahkan orang lain. Nanti itu muncul entah wajah orang yang kita rendahkan, entah wajah orang yang kita gibahkan misalkan, entah wajah orang-orang yang pernah kita lukai atau pernah kita sakiti hatinya gitu. Nah, di situ kita healing, kita sembuhkan gitu kan, kita memaafkan diri kita, memaafkan jiwa kita, kita mengikhlaskan bahwa yang sudah terjadi dan berlalu itulah takdir. Namun kita memohon ampunan kepada Allah dan juga kita minta disembuhkan serta tidak mengulanginya lagi, sehingga jiwa kita menjadi bersih dan terbenahi gitu. Jadi itulah pentingnya kita mengenal diri, mengenal karakter, mengenal sifat, mengenal kekurangan dan kelebihan kita untuk menjaga hati kita, untuk membenahi jiwa kita agar terhindar dari toksisitas ataupun penyakit batin, baik itu penyakit batin yang berasal dari masa lalu ataupun luka batin yang berasal dari luka yang masa-masa sekarang ini yang belum terbenahi gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami karena ini saya meluangkan waktu seperti biasa, waktu Jumatan. Jadi para ikhwan, para bapak-bapak sudah datang, jadi saya mohon maaf ya. Semoga bisa dipahami dan tolong ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.